10 orang teman terdekatmu turut mempengaruhi isi dompetmu. Kenapa ini bisa terjadi? Selengkapnya bisa disimak di channel saya berikut ini. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada istilah yang mengatakan bahwa 1000 teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Istilah ini menggambarkan bahwa pentingnya kita memiliki banyak teman, pentingnya kita memiliki banyak kenalan, karena banyak teman, kata orang juga banyak rezeki. Jadi bukan hanya banyak anak, banyak rezeki, tapi banyak teman pun juga banyak rezeki. Nah, kaitan dengan teman, dulu pernah ibu kita juga berpesan kepada kita bahwa kalau ingin berteman, bertemanlah yang banyak, jangan pilih-pilih. Nah, ini pun kita sepakat. Namun, berdasarkan penelitian, 10 teman terdekat kita itu mempengaruhi penafkahan kita, mempengaruhi isi dompet kita. Kenapa ini bisa terjadi? Nabi Muhammad SAW pernah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa perumpamaan memiliki teman yang baik dan buruk adalah seperti kita memiliki teman pedagang minyak wangi dan pandai besi. Terhadap pedagang minyak wangi, kita bisa membeli ataupun tidak, minimal kita mendapatkan bau harumnya, mendapatkan wanginya. Ini tentu tidak merugikan kita. Nah, berbeda halnya dengan pandai besi. Jadi seorang pandai besi, barangkali kita tidak terbakar baju kita, badan kita, namun minimal kita akan mendapatkan bau yang tidak sedap. Nah, dua teman ini adalah perumpamaan bagi kita semua bahwa pergaulan itu akan mempengaruhi kehidupan. Nah, saya sudah menyiapkan contoh bagaimana peran 10 teman terdekat akan berpengaruh terhadap isi dompet. Nah, di kertas ini saya sudah tuliskan contoh nama-nama teman dekat. Jadi namanya ini sembarang aja, hanya sebagai contoh. Saya coba bacakan. Yang pertama adalah Ahmad. Ini penghasilannya 3 juta rupiah satu bulan. Adul 5 juta rupiah. Yang ketiga adalah Iwan 6 juta, Joko 2 juta, Arman 4 juta, Dewi 3 juta, Andi 4 juta, Ronaldi 7 juta, Anto 6 juta, dan yang terakhir adalah Ivan itu 5 juta rupiah dalam satu bulan. Nah, kemudian setelah kita menulis nama-nama teman dekat kita, menuliskan nama dan juga penghasilannya per bulan, kemudian ini dijumlahkan, totalnya adalah 45 juta rupiah. Nah, jadi setelah dijumlahkan 45 juta ini dibagi 10, karena ini kan ada 10 orang teman kita, dibagi 10 berarti 45 juta dibagi 10 menjadi 4.500.000 rupiah. Nah, 4.500.000 rupiah inilah kemungkinan besar penghasilan teman-teman per bulan. Nah, jadi silahkan dituliskan teman-teman kita terdekat kita tuh siapa saja, tulis, kemudian isi berapa jumlah kira-kira penghasilannya. Nah, teman-teman sudah menulis bagaimana jumlahnya. 5 juta kah? 3 juta, 10 juta, atau lebih. Nah, jadi itu berdasarkan penelitian, bukan kata saya. Nah, penelitian ini tentunya banyak sekali sampel-sampel yang sudah diuji cobakan. Dan ini juga menggambarkan bahwa teman-teman kita itu turut mempengaruhi bagaimana rezeki kita. Nah, jika jumlahnya masih belum sesuai dengan yang kita harapkan, maka langkah selanjutnya adalah mengumpulkan dan mengganti
teman-teman kita yang di 10 orang ini. Tentunya kita tidak mengeliminir, tidak mendelete, tidak menghapus teman-teman kita yang sudah lama bersama kita, namun kita hanya merefresh 10 teman dekat kita. Nah, carilah orang-orang yang di atas kita. Jika kita masih sebagai karyawan, minimal kita bergaul, minimal kita berteman dengan di atas daripada karyawan, misalkan supervisor, HRD, dan seterusnya. Misalnya kita seorang mahasiswa, minimal kita bergaul, berteman dengan dosen, dengan dekan, dengan rektor. Nah, misalkan Anda pengusaha pemula, bertemanlah, bergaullah dengan pengusaha yang sudah mapan, pengusaha yang sudah besar. Tentu ini tidak mudah karena biasanya kita berada di lingkungan yang asing, kita berada di lingkungan yang bukan tatanan kita. Nah, namun kesulitan itu akan menjadi lebih mudah jika kita ada kemauan pasti ada jalan. Nah, selamat berjuang teman-teman, carilah teman yang akan membantu kita meningkatkan kualitas hidup kita lebih baik, meningkatkan amal ibadah kita lebih baik, dan meningkatkan hal-hal yang positif tentunya pada dalam kita menjalani kehidupan. Karena orang-orang sukses itu habitnya berbeda, kebiasaannya berbeda, omongannya juga berbeda. Jadi kalau misalkan nanti bertemu teman-teman yang lebih besar, lebih sukses, ini tentu kita harus mau belajar, harus mau merendahkan hati kita, bagaimana cara bergaul, cara bertindak, cara berucap, bahwa orang-orang yang sukses, miliuner, itu berbeda dengan kita yang biasanya hanya memikirkan kapan gaji naik, cicilan sisa berapa, kemudian hal-hal yang sepele. Sekian dari saya, salah hilangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.